Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media semua. Di zaman sekarang era digitalisasi, bentuk kejahatan penipuan sangat sering terjadi. Terutama modus terbaru, modus penipuan phishing atau phishing suara yang sering digunakan untuk menjebak korban. Bahkan untuk metode phishing terbaru ini sukses dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk metode phishing ini dalam penipuan online bertujuan untuk memancing kita korban untuk menyerahkan akses atau informasi pribadi kita yang bisa saja digunakan untuk membajak handphone atau perangkat device kita atau pada di aplikasi mobile. Selanjutnya korban phishing akan terpancing untuk mengklik atau mengikuti tautan dan mendownload file yang diberikan kepada kita. Untuk metode phishing punya tujuan yang sama, yaitu memancing korban akan mencerahkan informasi pribadi kita ke penipu tersebut melalui panggilan telepon biasanya. Dan untuk itu kita harus waspada jika menerima telepon dari orang asing ataupun untuk nomor yang tidak kita kenali. Dan kali ini saya akan memberikan ciri khas phishing yang biasa dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Dan inilah tanda telepon yang dilakukan penipu yang harus kita waspadai. Dan yang pertama ada mengakui dari pemerintah atau perusahaan besar. Kalian harus waspada terhadap telepon dari orang yang mengaku mewakili suatu lembaga pemerintah atau perusahaan besar. Biasanya penipu mengaku sebagai orang yang mempunyai otoritas atau memiliki kekuasaan untuk mengintimidasi kita selaku korban. Kalian berhati-hatilah terhadap penelepon yang mengakui dari lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Dan yang kedua, menawarkan kesepakatan atau memberikan suatu imbalan ataupun hadiah. Kalian jangan langsung percaya kepada siapapun yang mengatakan kalian telah terpilih untuk mendapatkan sebuah hadiah, misalnya di sesuatu undian walaupun seperti itu. Jika Anda tidak mengikuti kuis atau mengikuti suatu program undian, kemungkinan besar itu adalah sebuah penipuan. Dan yang ketiga, tidak tahu nama kalian. Biasanya penelepon menggunakan sapaan yang umum tanpa menyebut nama kita yang dihubungi oleh pelaku. Kalian patut mencurigai untuk penelepon yang menelepon kita namun tidak memanggil nama kita pada pembicaraan tersebut. Biasanya hanya memanggil dengan sapaan Bapak, Ibu, Mas, ataupun Mbak dan yang lainnya. Seharusnya apabila menelepon untuk meminta informasi atau meminta uang, seharusnya tahu nama lawan bicara mereka. Dan yang keempat, penipu mengklaim ada utang yang belum dibayar. Modus ini biasanya pelaku penipuan menggunakan taktik intimidasi klasik dengan cara utang yang belum kalian bayar. Kemudian mereka akan mengancam dengan denda atau hukuman penjara. Jika kalian merasa tidak mempunyai hutang apapun, langsung saja kalian tutup telepon tersebut. Namun apabila merasa mempunyai pinjaman di suatu instansi bank misalnya, kalian jika ragu apakah berita atau tindakan tersebut benar atau tidak, tutup saja telepon, kemudian hubungi instansi tersebut atau bank yang kalian merasa dipinjam. Kemudian kalian konfirmasi secara langsung untuk mengetahui apakah tindakan ancaman tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kemudian yang nomor 5, ciri khasnya meminta informasi yang bersifat sensitif. Pelaku tindakan penipuan biasanya meminta data yang bersifat pribadi seperti contohnya nomor KTP atau bisa saja nomor kartu kredit. Dan kalian jangan pernah memberikan apapun yang mereka minta untuk alasan apapun, karena biasanya untuk bank tidak akan meminta
data-data pribadi kalian sampai sedetail itu. Yang keenam, modus perangkat terinfeksi virus atau malware. Pelaku penipuan biasanya akan memberitahu korban bahwa perangkat yang kalian gunakan telah terinfeksi virus ataupun malware. Selanjutnya, pelaku akan meminta korban untuk menginstal seperti untuk antivirus, nah seperti itu. Kemudian kalian disuruh menginstal perangkat lunak itu. Jika kalian diberitahu hal semacam ini selama panggilan telepon, jangan pernah menginstal perangkat lunak apapun melalui akses jarak jauh, contohnya seperti AnyDesk ataupun TeamViewer. Kemudian yang ketujuh, meminta informasi pribadi yang seharusnya hal tersebut sudah diketahui. Apabila kalian menerima telepon misalnya dari suatu instansi ataupun sekolah, apabila kalian memiliki seorang anak yang sedang bersekolah, kemudian penelpon meminta nama lengkap dan juga alamat misalnya, padahal seharusnya apabila dia benar-benar dari instansi sekolah, hal tersebut sudah diketahui tanpa harus meminta atau menanyakan kembali hal tersebut. Kalian jangan pernah tertipu apabila ia meminta Anda untuk memverifikasi apakah informasi tersebut benar atau tidak. Bisa saja itu merupakan tindakan kejahatan yang harus kalian waspadai. Yang terakhir, ada jeda saat menjawab telepon. Biasanya para pelaku penipu menggunakan teknologi panggilan otomatis yang baru saja menghubungkan korban dengan mereka yang saat menjawab telepon. Biasanya pelaku kejahatan apabila menjawab suatu pertanyaan dari kita atau selaku korban, biasanya akan menjeda telepon atau berpikir seperti itu. Itulah tadi 8 ciri khas phishing atau pelaku kejahatan yang biasa dilakukan untuk menipu kita atau kalian semua selaku korban. Sepatutnya kita mewaspadai untuk metode kejahatan terbaru, tidak hanya kejahatan secara fisik, namun juga kejahatan melalui teknologi yang sekarang ini. Semoga kita selalu berwaspada terhadap hal-hal yang mencurigakan seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga informasinya dan tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi-informasi yang berguna lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.